tuan rumah lebih awal macet. Jadi kita lari atau sini? Jokowi udah di sini. Udah situ? Ya udah. Biar lari yang kenceng. Masih PJ kan? Bu, gimana kabar? Oh iya. Oh. Cepat kan, jalannya cepat loh. Ayo Pak, lari Pak. Kirain Pak Gubernur udah lari semua. Boleh kok Pak. Oh, Pak, siap. Izin, Pak. Ayo. Bro. Bro, ya. Siap dah. Bos. Siap. Bro. Siap. Buat apa? Siap. Pak. Siap. Ngapain situ? Ganteng banget, Pak. Sudah, Pak. Oke. Makasih. Pagi Pak Ganjar. Pagi. Bro. Gimana? Terima kasih buat kami. Gubernur lurus aja, Pak. Gubernur lurus ya. Sebelah sini Pak, mungkin Pak, di sini Pak. Gubernur RI 1 mau berdoa. Oh iya. Oke. Ntar lagi jadi RI 1. Apa kau perintah? Pokoknya kita siap. Yuk ya. Pagi Bapak. Baru tiba. Pak Ganjar. Baru. Bro, ayo. Iya betul. Ayo. Yang bawah. Siap ya Pak. Ada kabar? Ya, coba ya. Ya. Kemarin Bu. Oh iya. Saya pindah ke jangan. Bisa ngerokok itu. Bapak standby di sana saja. Kalau saya sampaikan siap, Pak. Ganjar. Pendamping ajudan cuma sampai sini. Pendamping cuma sampai sini. Pendamping ajudan cuma sampai sini.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Syaratnya tidurnya di sebelah. Oke, ya. Coba 27 kuadrat. 729. 29 kuadrat. 841. 36 kuadrat. 1296. 49 kuadrat. 241. 52 kuadrat. 2704. Semua bareng-bareng. 55 kuadrat. 3025. 97 kuadrat. 97 kuadrat. 24. Ya? 9. Ya. Nah, sekarang setelah ini biasanya kalau 1-2 minggu, 1 minggu aja udah bisa perkalian 3 digit. Misalnya seperti ini saya mencoba perkalian 3 digit ya. Silakan dicek pakai kalkulator gitu ya. 976 kuadrat. 976 kuadrat itu 942.576. Silahkan dicek. Nah, kemudian berapa nih? 488 kuadrat. 238.144. Ya. Nah, nanti silahkan dicek untuk membuat dari seperti ini menjadi ini 1 minggu. Saya jamin. Kenapa? Karena udah berkali-kali kita adakan. Jadi Bapak Ibu nggak susah ngajar anak-anak itu. Nah, kita harapkan di Indonesia ini akan ada gerakan pandai berhitung. Seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, Indonesia akan makin menjadi negara yang luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Ketua DPR masuk, Wakil Ketua DPR masuk, Menteri masuk, Gubernur masuk, Wali Kota masuk. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Akhir kata, saya Astri Megatari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara serak terus, Astri main malam terus. Sukses, acara udah mantap. Satu, dua, tiga. Sukses acara. Sukses acara.
Sama saya kira Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023 agar semuanya siap, karena situasi 2023 hampir seluruh lembaga keuangan, lembaga ekonomi internasional yang kredibel menyampaikan tidak mudah. Situasi eksternalnya sudah dijelaskan, maka kita se-Indonesia, wabil khusus para kepala daerah mesti siap siaga lah ya. Dan dipesankan tadi tidak hanya bagaimana investasi mesti dipermudah, tapi bagaimana APBN, APBD yang kita gunakan itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk menangani dua hal, satu pengangguran, dua kemiskinan. Ditambah tadi kita diingatkan bagaimana penanganan stunting. Nah, saya kira daerah mesti menyambut dengan cepat ya, untuk merumuskan dengan mikro targeting, sehingga kita harapkan yang miskin siapa, datanya di mana saja, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa, dan mesti dilakukan secara kolaboratif. Saya kira apa yang dibriefingkan oleh Pak Presiden mesti segera kita terjemahkan di masing-masing daerah, dan khusus Jawa Tengah, karena kami dari Bapeda sudah merancang soal kemiskinan, bagaimana penanggulangannya, stunting bagaimana penanggulangannya. Pasca pandemi kan ada beberapa kenaikan, tapi kita siap siaga. Maka insya Allah mulai minggu ini kita akan roadshow di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan Kades untuk mendata dengan detail. Camat saya minta mengkoordinasikan, dan masing-masing bupati akan bertanggung jawab di daerah-daerahnya. Nah, di daerah-daerah dan kabupaten kemiskinan ekstrim, maka akan kita bantu. Kalaulah kemudian membutuhkan bantuan yang lebih masif lagi, itu yang akan kita lakukan. Tapi di luar itu, kami senang arahan
Jaksa Agung membuat kenyamanan di daerah, karena jaksa akan mendampingi pemerintah daerah. Maka an-nasir kecurigaan tadi diratakan semuanya di sini. Tidak boleh ada yang saling curiga antara pemerintah daerah dengan kejaksaan. Maka mesti kolaborasi. Ini menyenangkan dan tadi tepuk tangannya bergemuruh. Demikian juga yang disampaikan oleh Kapolri. Maka dua inilah yang membuat kolaborasi para pemimpinannya. Nanti harapan kita setelah pengarahannya akan makin solid. Dan kita siap betul-betul menghadapi 2023 lebih pasti, lebih terukur dengan target yang lebih jelas. Untuk program RTLH kemiskinan sudah dijawab. Sama, itu sebenarnya kan satu indikator saja ya RTLH, karena ada juga kita bicara bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mengelola pengeluaran mereka, maka RTLH itu hanya salah satu saja. Kita tidak akan pernah berhenti untuk terus mengembangkan, dan alhamdulillah partisipasi dari desa muncul, dari kabupaten kota ada, terus kemudian dari provinsi pusat ada, bahkan dari swasta juga ada, termasuk kemudian CSR, filantrop, Basnas, terus saja kita lakukan, maka targetnya akan kita tingkatkan. Tentu saja datanya juga jangan asal-asalan, datanya betul-betul dipastikan, sehingga masing-masing target individu untuk rumah tidak layak huni katakan dari keluarga miskin itu betul-betul targeted selection gitu, sehingga kita bisa masuk dengan tidak salah. Mungkin jumlahnya tidak akan sama karena kondisinya bisa beda-beda, tapi yang sifatnya komunal itu ada di sekitar kawasan, ada di sekitar wilayah pemerintahan, bisa basisnya desa atau kawasan yang kita bisa bangun secara bersama-sama. Jadi RTL itu hanya salah satu bagian, tapi untuk penurunan kemiskinan itu lebih komprehensif. Banyak sektor ekonomi di Jawa Tengah apa yang potensial tahun ini, Pak? Oh, banyak sekali. Kalau kita bicara produk kayu, solid wood kita the best one, ya, termasuk furniture. Terus kalau kita bicara alas kaki, tekstil, produk tekstil hari ini juga bagus. Pangan saya kira kita yang belum bisa memenuhi sendiri itu kedelai, bawang putih gitu ya. Tapi yang relatif yang lain-lain bisa kita penuhi ya. Nah ini yang menjadi potensi yang kemudian coba kita gerakkan. Kelautannya juga cukup bagus ya. Jadi hari ini mesti kita kembangkan pada ekonomi kreatifnya ya. Siapa?